warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan konten pembelajaran berkualitas karena dibahas secara tuntas dan jelas. Pada kesempatan kali ini kami hadir dalam rangka memenuhi janji kami untuk menyajikan edisi pendalaman soal-soal bangun datar segi 4 dalam rangka persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun yang sebelumnya sudah kita sajikan serial pembahasan soal-soal persiapan PAS PAT bangun datar segi 4 dan segi 3. Jadi di sini sifatnya pendalaman dan juga pengembangan. Karena itu siapkan pikiran, hati dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti sajian kami kali ini dengan seksama dan sepenuh hati. Dan Anda bisa membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan dengan harapan mudah-mudahan menjadi investasi amal soleh. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Dan bagi Anda yang mungkin baru pertama kali berkunjung di channel ini, atau mungkin Anda belum subscribe channel ini, bila Anda mendukung perkembangan channel ini dengan mensubscribe, kami sampaikan terima kasih. Tetapi andaikan Anda tidak berkenan, tidak mengapa, kami tetap menyampaikan terima kasih atas kunjungan Anda. Dan juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih atas likes dan komennya. Insya Allah itu sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pendalaman soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, materi bangun segi 4 Matematika SMP kelas 7 semester genap. Soal nomor 1. Panjang diagonal persegi panjang adalah 4x plus 2 cm dan 6x min 16 cm. Panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah titik. Penyelesaian. Sifat dari diagonal persegi panjang adalah sama panjang, sehingga dalam hal ini AC sama dengan BD. Kalau AC kita pandang sebagai D1, maka BD kita pandang sebagai D2. Dan berlaku D1 sama dengan D2, yang mana D1 adalah 4x plus 2 cm dan D2 adalah 6x dikurangi 16 cm. Kita substitusikan, maka kita dapatkan sebuah persamaan linear satu variabel 4x plus 2 sama dengan 6x dikurangi 16. Suku yang sejenis kita kumpulkan, 4x kita pindah ke ruas kanan, kita kumpulkan dengan 6x, dan negatif 16 kita pindah ke ruas kiri, kita kumpulkan dengan konstanta 2. Sehingga kita dapatkan 2 plus 16, negatif 16 pindah ruas menjadi plus, sama dengan 6x dikurangi 4x, min 4x dari 4x pindah ke ruas kanan, positif menjadi negatif. Kita sederhanakan,
ekivalen dengan 18 sama dengan 2X. Sehingga X sama dengan 18 dibagi koefisien X sama dengan 9. Maka kita substitusikan nilai X ke D1 yaitu 4X plus 2 berarti sama dengan 4 dikali 9 ditambah 2. 36 ditambah 2 adalah 38. Dan cukup disubstitusikan ke salah satu diagonal, tidak perlu disubstitusikan ke diagonal 2. Mengapa? Siapa yang tahu? Iya, karena D1 dan D2 itu sama panjang, sehingga disubstitusikan ke D1 dan disubstitusikan ke D2 akan kita dapatkan ukuran yang sama karena kedua diagonalnya sama panjang. Dengan demikian jawaban yang benar adalah D. Nomor 2. Kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 meter dikali 20 meter. Di sekeliling kebun ditanami pohon dengan jarak antar pohon 5 meter. Banyak pohon yang ditanam adalah titik. Penyelesaian. Pohon ditanam di sekeliling kebun. Berarti untuk mengetahui berapa banyak pohon yang ditanam, kita harus tahu terlebih dahulu keliling dari kebun yang mana panjang kebun 30 meter dan lebar kebun 20 meter. Kita gunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu keliling adalah 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Kita substitusikan 2 dikali 30 ditambah 2 dikali 20 sama dengan 60 plus 40 sama dengan 100. Artinya keliling kebun adalah 100 meter. Ditanami pohon dengan jarak antar pohon 5 meter. Untuk menghitung banyak pohon di sekeliling kebun, caranya adalah keliling kebun dibagi jarak antar pohon. Sama dengan 100 dibagi 5, hasilnya 20. Maksudnya adalah bahwa banyak pohon yang ditanam di sekeliling kebun adalah 20 pohon. Jawaban yang benar adalah B. Paham? Oke, kita lanjut. Nomor 3. Perhatikan gambar. Luas karton yang digunakan untuk membuat bangun huruf E adalah titik. Soal ini pernah keluar dalam ujian nasional tahun 2018. Perhatikan gambar dengan seksama untuk menghitung luas karton yang digunakan untuk membuat bangun huruf E ini. Kita perlu siasati. Ini kita buat garis bantu ya. Penyelesaian. Nah, kita buat garis bantu seperti ini sehingga tampak terbentuk 4 buah daerah. Sehingga luas karton keseluruhan adalah jumlah dari 4 luas daerah pada gambar. Luas bangun adalah yang pertama ya, berbentuk persegi panjang dengan panjang 60 dan lebarnya 30 dikurangi 20, 10. Ditambah daerah yang kedua, untuk panjangnya sudah diketahui 20. Kemudian untuk lebarnya 60 ini perhatikan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi menjadi 5 segmen garis yang sama panjang. 60 dibagi 5 adalah 12, maka ukuran daerah ini adalah 20 kali 12. Kemudian ditambah daerah yang ketiga berbentuk persegi
Nah, berarti 12 kali 12 ditambah daerah yang keempat sama dengan daerah yang kedua, yaitu 20 dikali 12 sama dengan 600 ditambah 240 ditambah 144 ditambah 240. Hasilnya 1224. Option yang benar adalah jawaban E, 1224 cm persegi. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 4. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang, mempunyai ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Di sekeliling kolam renang bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Jika jalan akan diplester dengan biaya Rp60.000 setiap meter persegi, maka biaya yang diperlukan adalah titik. Kita selesaikan, kita buat ilustrasinya. Kolamnya adalah yang berwarna putih itu, kemudian jalannya adalah yang diarsir warna biru. Kolamnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Sedangkan persegi panjang yang luar, panjangnya berarti adalah panjang kolam ditambah 1 meter kanan, 1 meter kiri. Kemudian untuk lebar persegi panjang luar atau persegi panjang besar adalah lebar kolam 10 meter ditambah 1 meter atas dan 1 meter bawah. Sehingga panjangnya adalah 20 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 22. Lebarnya adalah 10 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 12 meter. Untuk mengetahui besar biaya yang dibutuhkan, kita harus tahu luas jalan yang diplester. Dan untuk bisa mendapatkan luas jalan, kita harus menghitung luas persegi panjang besar dan menghitung luas persegi panjang kecil. Kemudian luas persegi panjang besar dikurangi luas persegi panjang kecil akan menghasilkan luas jalan. Kita tulis luas jalan adalah luas persegi panjang besar dikurangi luas persegi panjang kecil. Persegi panjang berukuran 12 kali 22 dan persegi panjang kecil berukuran 20 kali 10 sama dengan 264 dikurangi 200, hasilnya 64. Artinya luas jalan adalah 64 meter persegi. Biaya tiap meter persegi adalah Rp60.000. Dengan demikian biaya keseluruhan adalah 64 dikalikan 60.000, hasilnya Rp3.840.000. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 5. Keliling sebuah persegi sama dengan keliling persegi panjang. Jika luas persegi adalah 256 cm persegi dan lebar persegi panjang adalah 12 cm, maka luas daerah persegi panjang tersebut adalah titik. Penyelesaian. Kata kuncinya adalah keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Sedangkan ukuran persegi belum tahu, yang diketahui adalah luas persegi. Maka kita harus tahu berapa ukuran sisi persegi terlebih dahulu. Luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat, sehingga untuk mengetahui ukuran sisi caranya adalah S sama dengan akar kuadrat dari luas, yaitu akar kuadrat dari 256 adalah 16. Sisi persegi 16 cm. Sekarang kita gunakan kata kunci keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Keliling persegi adalah 4 kali sisi, keliling persegi panjang 2 panjang ditambah 2 lebar. Kita substitusikan ukuran sisi persegi 16 cm dan lebar persegi panjang 12 cm.
4 dikali 16 sama dengan 2 dikali P. P belum tahu, ditambah 2 dikali 12 adalah ukuran lebar. 4 dikali 16 adalah 64, kemudian 2 dikali 12 adalah 24, kita pindah ruas menjadi min 24 sama dengan 2P, sehingga P adalah 64 dikurangi 24, 40, kita bagi dengan koefisien P yaitu 2. P 40 dibagi 2 sama dengan 20 cm. P sudah kita dapatkan, maka kita bisa menghitung luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 20 cm baru saja kita dapatkan, dan lebarnya diketahui soal 12 cm. 20 dikali 12 adalah 240. Jadi luas persegi panjang adalah 240 cm persegi. Jawab yang benar adalah C. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 6. Diketahui jajar ginjang ABCD, sudut A adalah X plus 10 derajat dan sudut C adalah 3X min 20 derajat. Besar sudut D adalah titik. Penyelesaian. Perhatikan di sini yang diketahui sudut A dan sudut C, yang mana sudut A dan sudut C merupakan dua buah sudut jajar ginjang yang saling berhadapan. Sifat dua sudut berhadapan pada jajar ginjang adalah sama besar. Maka sifat itu kita gunakan sebagai kata kunci. Kita tulis persamaannya, sudut A sama dengan sudut C. Kita substitusikan nilai sudut A dan sudut C yang dinyatakan dalam bentuk aljabar, yaitu X plus 10 derajat sama dengan 3X min 20 derajat. Kita selesaikan dengan kaidah persamaan. Kita kumpulkan suku yang sejenis. Negatif 20 derajat pindah ke ruas kiri menjadi plus 20 derajat. Kemudian positif X kita pindah ruas kanan menjadi negatif X, atau kita tulis negatif 1X. Saya khawatir kalau hanya ditulis min X, ada anak yang 3X dikurangi X itu ketemunya 3, kan jadi salah. X itu artinya 1X, min X berarti min 1X. Kita sederhanakan, 30 sama dengan 2X, sehingga X sama dengan 30 dibagi 2, X adalah 15 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut D. Untuk mengetahui besar sudut D, kita harus tahu dulu besar sudut A atau besar sudut C. Salah satu saja. Nah, misalkan kita ambil sudut A adalah X plus 10, X-nya 15, 15 ditambah 10 adalah 25. Sudut A 25 derajat. Yang ditanyakan sudut D. Sudut D dan sudut A adalah sepasang sudut berdekatan atau berurutan pada jajar ginjang. Sifat dua sudut berurutan atau berdekatan pada jajar ginjang adalah jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut D dapat kita hitung dengan cara 180 derajat dikurangi besar sudut A. Besar sudut A sudah kita dapatkan 25 derajat. Kita substitusikan sehingga sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi 25 derajat sama dengan 155 derajat. Jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan nomor 7. Diketahui jajar ginjang ABCD, sudut A dibanding sudut B adalah 4 dibanding 5. Besar sudut A adalah titik. Penyelesaian. Kita gambar biar jelas. A dan B merupakan sepasang sudut jajar ginjang yang berurutan atau berdekatan. Berarti sudut A
dan sudut D bila dijumlahkan adalah 180 derajat. Sudut A dibanding sudut B sama dengan 4 dibanding 5, artinya dari jumlah 180 derajat sudut A dan sudut B itu, sudut A adalah 4 bagian, sudut B-nya 5 bagian. Maka kita bisa menentukan besar sudut yang diminta, yaitu sudut A. Sudut A adalah 4 bagian dari jumlah seluruh bagian 4 ditambah 5 atau 9 bagian. Dengan demikian, sudut A adalah 4 per 4 ditambah 5 dikali 180 derajat. 4 adalah bagian dari sudut A, sedangkan 4 ditambah 5 adalah jumlah dari bagian A dengan bagian B yang keseluruhannya berarti 9 bagian. 4 per 9 dikali 180 derajat, 180 derajat dibagi 9 adalah 20 derajat dikalikan 4, 80 derajat. Jawaban yang benar adalah D.